Oke. Ini sudah jelas, sudah terlihat? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Baik, saya asumsikan sudah membaca. Jadi sekarang kita akan masuk ke materi kedua, yaitu tentang supervised learning untuk regresi linier, ya. Kalau kemarin kita sudah berbicara introduction terhadap machine learning, sudah saya gambarkan apa perbedaan supervised, unsupervised, begitu juga tentang reinforcement learning. Terus kemudian juga saya sudah sampaikan apa sih kesalahan, tantangan dalam data dan juga tantangan dalam algoritma, apa kelebihan dan kekurangannya. Jadi saya kira sekarang masuk ke satu metode yang disebut dengan supervised learning, regresi linier, terus kemudian nanti pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang regresi logistik. Nah, regresi linier ini bedanya kemarin sudah saya sampaikan apa beda regresi dan klasifikasi pada saat kita berbicara tentang supervised learning. Kalau dalam regresi itu datanya adalah datanya kontinu ya kemarin. Tapi kalau dalam klasifikasi kita datanya diskrit, misalkan untuk membedakan jenis mobil kemarin itu klasifikasi, berarti kan ada mobil tertentu ya, nggak kontinu. Kalau regresi ini adalah targetnya kontinu. Baik, kalau misalkan kita diberikan sebuah dataset, saya cantumkan juga di modul, misalkan ada GDP atau gross domestic product dari sebuah negara, terus kemudian dihubungkan dengan kepuasan hidup. Nah, kalau misalkan biru-biru ini adalah data, nah data ini adalah data hasil survei misalkan, terus kita ingin menghubungkan kalau ada pertanyaan berapakah memprediksi kepuasan hidup dari sebuah negara dengan GDP tertentu, misalkan tiba-tiba ada muncul di sini ada sebuah negara GDP-nya sekian, terus saya ingin memprediksi, kalau saya tarik ke atas kan data surveinya nggak ada sebetulnya kan. Nah, oleh sebab itu harus ada prediksi. Nah, prediksinya itu dari apa? Dari data-data yang telah ada, terus kemudian ditarik sebuah model, yaitu sebuah garis lurus kalau memang datanya mengikuti garis lurus. Nah, kalau kita tarik nanti prediksinya berapa? Berarti saya sudah bisa memprediksikan bahwa nilainya adalah life satisfaction-nya kira-kira seginilah, misalkan. Nah, itu. Jadi tujuan regresi itu dari data yang sudah kita survei, kemudian kita ingin memprediksikan jikalau ada kira-kira memenuhi persamaan apalah kira-kira. Nah, kalau misalkan seperti itu, bagaimana memprediksi kepuasan hidup dari sebuah negara dengan GDP tertentu? Maka kita apakah harus cari fungsi? Ya, jadi bisa dimodelkan kalau datanya seperti ini, kira-kira mungkin linear ya persamaannya antara GDP per kapita, life satisfaction sebagai fungsi dari GDP per kapita. Maka bisa dimodelkan dengan persamaan garis lurus. Mungkin Anda sudah belajar di kalkulus atau di matematika lain, bahwa Y itu adalah life satisfaction-nya di sini, terus kemudian X itu adalah GDP A, ini adalah koefisien, sebuah persamaan, koefisien atau gradien kalau Anda pernah, atau slope di sini, atau gradien ya. Terus kemudian intercept B, intercept itu adalah potongan dia dengan sumbu Y biasanya. Dalam hal ini satisfaction berarti di sekitar sini nih potongannya. Nah, ini adalah persamaan garis. Nanti juga ada persamaan polinomial, tapi di modul itu dijelaskan ya untuk persamaan polinomial, silahkan baca. Intinya adalah dia sama-sama regresi. Jadi dalam hal ini kita ingin membangun modelnya sudah diasumsikan memenuhi persamaan Y sama dengan AX plus B. Ini umum ya, bukan hanya untuk ini. Misalkan Anda kemarin yang prediksi rumah, berarti misalkan di sini di sumbu X-nya adalah luas tanah misalkan ya, atau harga tanah, luas tanah di Bandung, luas tanahnya berapa, terus kemudian harga tanah ke atas ya, bisa jadi itu adalah regresi ya. Baik, terus kemudian terminologi dan notasinya. Jadi dalam hal ini kita punya data, bagaimana mendeskripsikan data training. Ini kan data training semuanya ya, artinya saya sudah punya datanya nih, misalkan untuk negara A ini adalah ini, GDP-nya sekian, kepuasan hidupnya berapa, itu sudah diukur, misalkan asumsinya data sudah ada. Nah, di sini kita bisa deskripsikan variabel input dalam hal ini adalah GDP ya. Kalau dalam supervise itu ada variabel input, terserah nanti apa yang Anda kerjakan misalkan, terus kemudian disebut dengan feature atau ciri. Mungkin Anda pernah dengar di machine learning ada yang namanya ekstraksi ciri, berarti
saya ingin membedakan sesuatu itu berdasarkan apa, ya. Nanti dalam klasifikasi saya misalkan ingin membedakan jenis mobil itu berdasarkan apa? Berdasarkan ban, berdasarkan bentuknya, misalkan bentuk depannya, belakangnya, lebarnya, dan selanjutnya, ya. Maka itu disebut dengan feature atau ciri. Nah, dalam hal ini cirinya apa? Cirinya adalah GDP per kapita. Jadi hanya satu dimensi nih. Kalau bisa jadi dalam machine learning itu bisa jadi dimensinya besar sekali, ya. Bisa jadi ini kalau dalam ini contoh yang sederhana, dia adalah sebuah berdimensi satu karena inputnya adalah dimensi satu. Bisa jadi gini, kalau misalkan dalam kasus tadi untuk membedakan mobil, bisa jadi kan berarti kan lebar ban misalkan, ya, terus kemudian juga lebar bodinya, terus kemudian bentuknya seperti apa. Nah, itu adalah ciri. Itu kalau misalkan ada cirinya ada sampai 5 berarti dia berdimensi 5, ya. Dan hati-hati, bukan hati-hati, artinya kalau misalkan dalam bentuk image, misalkan ini, ya, dalam bentuk image gambar, ya, saya ingin ekstraksi ciri dari gambar-gambar biasanya apa? Pixel. Nah, ini nilai-nilai pixelnya nanti yang akan dijadikan ciri. Kalau misalkan di sini adalah 220 lah, ya, misalkan pixelnya 20 kali 20 yang sederhana aja, kecil. Berarti kan saya punya ciri berapa? 20 kali 20. Jadi ada sekitar 400 ciri, misalkan targetnya apa, ya, nanti. Nah, ini adalah disebut dengan variable input atau disebut juga feature. Ya, terus kemudian YI adalah variable output untuk diprediksi. Dalam hal ini adalah life satisfaction. Nah, oleh sebab itu di sini kita bisa gambarkan life satisfaction-nya berapa, ya. Nah, disebut dengan target juga. Nah, kalau tadi kalau dalam klasifikasi nanti saya punya ciri bentuk ban, terus kemudian lebar dan sebagainya. Nah, targetnya apa? Ya, targetnya trainingnya adalah mobil sedan, mobil bus, mobil truk misalkan. Saya ingin membedakan 3 itu. Itu adalah targetnya. Nah, kalau dalam supervise berarti saya nilai XI-nya dan YI-nya targetnya sudah ada. Makanya dia bisa belajar dari situ kan. Saya punya inputnya, outputnya kayak gini, berarti ini sedan. Inputnya gini, outputnya ini, berarti ini adalah misalkan truk dan sebagainya. Itu sudah dipelajari, sudah ada kalau supervise. Nah, nanti unsupervised, YI ini nggak ada targetnya. Jadi bentuknya adalah mengelompokkan nanti, ya. Nah, ini disebut dengan pasangan XI dan YI, disebut dengan training example atau instance. Ingat, ya, nanti saya banyak di modul itu sering disebutkan training instant itu adalah contohnya, example-nya, ya. Di sini I adalah jumlah trainingnya. Misalkan saya punya gambar mobil sedan sebanyak 1000, berarti I-nya adalah 1 sampai 1000. Terus mobil truk ada juga 1000, misalkan 1 sampai 1000 juga. Mobil bus juga ada 1000, berarti total ada 3000 misalkan. Nah, berarti XI ini I-nya itu adalah 1 sampai 3000. Ya, ini disebut dengan training set. Berarti kan saya punya XI ini menyatakan gambar, ya, terus kemudian YI ini menyatakan targetnya mobil sedan, mobil truk, apa mobil bus, gitulah. Dalam hal ini kita hanya bekerja dalam satu dimensi, maka GDP-nya ini hanya bernilai, bukan hanya bernilai, jadi hanya satu dimensi saja. Ini disebut dengan training set, jadi pasangan semua input feature-nya dengan targetnya, ini disebut dengan training set. Nah, dalam hal ini saya punya berapa feature nih? Kalau di sini dalam kasus kita, feature-nya karena kita digunakan hanya satu dimensi, ini hanya satu berarti dalam kasus ini, ya. Ini hanya satu dimensi. Tapi kalau dalam mobil tadi, misalkan saya menggunakan lebar ban, lebar mobil, dan sebagainya lah, ya. Berarti ada 5 misalkan, ada 5. Berarti feature-nya ada 5 cirinya yang bisa membedakan satu sama lain. Nah, ini harus dikuasai, ya, dalam hal ini istilah-istilah ini harus dikuasai karena akan dipakai terus. Makanya di sini ada 2 variabel sebetulnya, variabel input dan output. Variabel input adalah feature-nya tadi, YI adalah targetnya, jadi dipasangkan. Target itu apa? Target itu misalkan tadi mobil bus, mobil sedan, dan sebagainya. Tapi dalam ini targetnya adalah life satisfaction yang akan diprediksi, ya. Oke, berarti di sini data training, kalau misalkan saya punya N features, berarti saya ada N ciri, ya. Maka saya akan mendapatkan sebuah, ini ke bawah lihat N feature-nya, berarti dia vektornya ukuran N. Ya. Kalau dalam kasus ini yang life satisfaction berarti N-nya cuman 1, berarti dia hanya sebuah harga X1 udah. Karena cuman 1 feature, ya. Mohon dimengerti untuk yang ini karena kita akan selalu pakai ini, ya. Oke. Terus kemudian untuk menjelaskan supervised learning ini secara lebih formal, kita kan orang engineering, ya. Orang, ya, bisa sedikit kita harus mendeskripsikan ini dengan sebuah persamaan matematis. Jadi kalau misalkan kita sudah punya training set tadi,
training set tuh yang mana yang ini? Pasangan ini. Pasangan XI, YI ini training set ya. Sampai M berapa tadi 3000 ya contohnya. Berarti dalam hal ini saya punya data 3000 tadi, feature-nya dan targetnya. Terus kemudian kita bangun sebuah learning algorithm atau algoritma pembelajaran. Ya. Dari algoritma pembelajaran ini saya sudah mendapatkan sebuah model H atau hipotesis fungsi H. Nanti kalau ada data baru, misalkan data mobil, picture-nya, gambarnya, maka si H ini atau hipotesis ini akan mentransformasikan dia memprediksi jenis mobil apa. Ya. Jadi kalau misalkan yang tadi kasus untuk GDP, maka learning algorithm itu sudah dibentuk, maka saya akan mendapatkan sebuah persamaan garis ya. Karena tadi di sini linear ya, persamaannya tadi dibuat linear nanti. Nah, kalau misalkan udah H-nya ini adalah sebuah persamaan linear, maka kalau saya ada punya negara, suatu negara tertentu, saya prediksi nanti kepuasan hidupnya berapa. Dengan persamaan tadi yang sudah dibentuk dengan pembelajaran. Makanya disebutkan ini kuliahnya pembelajaran mesin ya. Atau algoritma ya, learning algorithm, algoritma learning ya. Nah, oleh sebab itu kita punya dalam hal ini adalah mempelajari sebuah fungsi, ingat ya, yang memetakan feature terhadap target setelah diberikan training set, sehingga HX ini adalah good predictor yang baik untuk harga Y yang bersesuaian. Nah, nanti katakan baik apa enggak, nanti kita akan lihat di pertemuan ini pertemuan 3, 4, 5. Nanti pertemuan 5 kita akan berbicara bagaimana saya ingin memprediksikan menyatakan bahwa sebuah classifier itu bagus apa enggak. Nanti ada precision, ada disebutnya itu adalah confusion matrix ya. Nggak usah dipikir dulu nanti ya. Nah, ini yang jelas bahwa kita ingin membangun sebuah learning algorithm dari training set yang ada yang sudah kita peroleh. Ya, maka saya akan mendapatkan sebuah model sehingga kalau ada data baru yang ingin diprediksi tinggal sebagai input dari model itu nanti kita akan mendapatkan sebuah hasil prediksi. Ya, saya kira jelas ya. Ada pertanyaan silahkan langsung ya. Sela aja saya kalau ada pertanyaan. Baik. Terus kemudian kita masuk ke algoritma yang paling sederhana dari sebuah dari pembelajaran mesin adalah regresi ya, regresi linear. Tapi nanti ada jenis regresi lain, ada polinomial namanya. Kenapa disebut linear? Karena persamaannya adalah sebuah persamaan garis. Nah, supaya mengikuti konvensi, maka saya akan menggunakan, kalau tadi kan saya bikin B ditambah AX ya, ditambah AX koefisiennya ya. Ya, AX kan gitu tadi ya. Nah, sekarang saya akan menggunakan simbol lain. Dalam hal ini kita menggunakan theta 0 sebagai B-nya, intercept-nya, dan theta 1 sebagai slope atau garis miringnya. Ini A sama. Jadi kita nanti kenapa? Karena nanti ada polinomial order yang lebih tinggi. Misalkan ini theta 2 ya. Tapi X-nya saya kuadratkan di sininya. X kuadrat berarti misalkan ya, di sini X kuadrat, terus ada theta 3 berarti X pangkat 3 dan sebagainya. Tapi kita sekarang karena belum bahas tentang regresi linear, maka kita berbicara ini dulu ya. Oke. Jadi kita akan mencari theta 0 dan theta 1. Nah, untuk yang lebih luas, lebih umum, misalkan ini kan tadi ada hanya satu feature ya. GDP per kapita, berarti si X1 ini adalah hanya satu feature, berarti hanya satu feature. Kalau saya punya N features, misalkan tadi dalam kasus mobil tadi, maka saya akan mendapatkan J sama dengan 0 sampai N. N-nya berapa? 5. Berarti sebetulnya meskipun ini satu dimensi, ada dua parameter yang harus kita cari nanti theta 0 dan theta 1. Kalau ada 5 berarti saya harus menggunakan di sini theta 0 kali X0 ditambah theta 0 kali X0. X0 nanti dianggap 1 ya. Ingat nanti X0 dianggap 1 di sini. X0 biasanya dianggap X0 sama dengan 1 ya. Nanti X0 dianggap 1 berarti ini kan nggak ada. Tapi kalau misalkan kita ngikutin persamaan ini, maka X0 kali theta 0 kan ya. X0-nya 1. Nah, bisa juga dalam bentuk perkalian vektor. Ini adalah dot product. Theta T adalah theta T kan berarti kan di sini matriks vektor ya. Vektor kolom, terus kemudian karena transpose jadi dimiringin gini. Tetanya ini theta, terus kemudian X-nya adalah vektor
kolom juga. Jadi gini. Nah, maka H ini bisa adalah perkalian, di sini kan theta 0 dikalikan dengan X0 di sini kan ya. Ditambah perkalian vektor harus ingat nih. X0 ditambah theta 1 di sini misalkan kali, sorry nih saya nggak bisa bagus nih. X1 ya. Dan selanjutnya kalau ini 2 dimensi, kalau yang persamaan ini. Kalau yang persamaan ini. Tapi kalau 3 dimensi berarti theta 0, theta 1, theta 2, theta 3, X0, X1, X2, X3 ke bawah dan sebagainya. Nanti ini adalah persamaan, ini dot product disebutnya ya. Perkalian vektor yang menghasilkan persamaan. Nah, ini kalau dimensinya banyak. Kalau dimensi 1 kita hanya mencari theta 0 dan theta 1. Jadi adalah persamaan garis. Oke. Nah, terus kemudian kita punya ada kemungkinan banyak persamaan garis kan ya. Jadi bisa jadi kalau gimana saya menentukan garis miringnya, bagaimana saya menentukan slope-nya, bagaimana saya menentukan theta 0, theta 1, karena data-data ini kalau kita ya maksudnya kalau ditebak ya udah saya bikin garis seperti ini, nggak bisa kayak gitu. Yang paling tepat apa? Jadi bisa saja saya memilih garis ini, bisa memilih garis ini, bisa memilih garis ini. Kalau secara visual nggak masalah ya, kelihatan, oh nggak masalah. Tapi nah masalahnya ternyata nggak bisa kita tentukan seperti itu. Jadi yang paling tepat tuh yang mana? Pertanyaan selanjutnya gitu kan. Bagaimana saya menentukan bahwa dia itu adalah garis yang paling tepat dan apa ukuran tepat di sini ya. Jadi jika sudah diberikan training set, bagaimana cara memilih atau learn. Jadi learning itu memilih parameter theta 0, theta 1. Kenapa kita bisa memilih theta 0, theta 1? Karena kita kan sudah punya data latihnya, data trainingnya. Nah, dari situ ketika kita punya data latih atau trainingnya, kita bisa menentukan parameter theta 0 dan theta 1. Makanya dia disebut dengan learning. Belajar dulu dari data yang sudah ada. Terus kemudian dia membuat sebuah model. Dari model itu dia bisa memprediksi data-data baru. Kalau ada, ya, ada data baru, kemudian kita tentukan, oh prediksinya segini. Itu konsep learning ya. Jadi kalau learning kan Anda mempelajari sesuatu, Anda baca dan sebagainya. Begitupun algoritma harus membaca apa bahannya, bahannya itu training set tadi. Jadi saya sudah punya contoh-contoh lah ini, contoh-contoh bahwa kalau GDP-nya segini, satisfaction-nya segini, GDP segini, satisfaction-nya segini dan sebagainya. Nah itu setelah contoh-contoh itu ada, saya ingin membuat sebuah persamaan lah dalam hal ini atau sebuah model yang bisa memprediksikan kalau ada data baru, saya prediksi ya. Intinya itu sebetulnya. Semua supervised learning konsepnya seperti itu. Nah, masalahnya bagaimana saya melakukan training. Ya. Oke, kalau datanya sangat banyak itu training juga bermasalah. Bisa jadi kalau banyak sekali datanya kan itu bisa berhari-hari dan sebagainya. Ya. Nah, tapi kita mempelajari suatu hal yang sederhana lebih dahulu. Dalam hal ini, saya ingin menentukan theta 0 dan theta 1 untuk apa? Untuk memilih garis yang paling tepat. Nah, sekarang ukuran garis yang paling tepat itu apa? Nah, salah satu cara yang logis adalah mengatur Hx dekat dengan Y. Intinya kan, setidaknya untuk training example yang kita punya dalam hal ini. Kalau saya membuat garis, sebentar ya. Kalau saya membuat garis, mana sih yang paling dekat? Yang paling dekat, ini kan kalau misalkan data per kapita segini, ya kan? Berarti kan ini kan ini kan jaraknya, jarak errornya kan sebetulnya. Garis itu kan untuk memprediksi. Nah, ini adalah datanya, ini hasil prediksinya. Berarti kan yang kita ukur ininya kan. Nah, jadi salah satu cara yang paling logis adalah mengatur Hx dekat dengan Y. Setidaknya untuk training example yang kita punyai. Nah, kita lihat lagi persamaan yang sebelumnya. Kita punya persamaan Hx ini tadi. Ya, ini sifatnya n feature. Kalau tadi cuma satu saya bilang ya, berarti saya hanya menentukan theta 0, theta 1. Nah, kita umum saja, kita punya n feature ya. Jadi bayangkan dimensinya misalkan bukan hanya, kalau ini kan dimensi 1 ya, trainingnya hanya dimensi 1, GDP per kapita saja. Kalau 3 dimensi gimana? 4 dimensi, sampai dimensinya banyak itu masih bisa, tapi kita nggak bisa membayangkan ya. Gimana dimensi 5, dimensi 6 dan sebagainya ya. Nah, itu nanti ya. Nah, cuman yang jelas di sini kita punya satu dimensi atau secara lebih umum kita katakan kita punya n dimensi. Misalkan tadi mobil kita bikin 5 dimensi. Ya apa tadi? Ukuran ban, lebar, bentuk dan sebagainya lah ya. Misalkan kita ambil 5 berarti n di sini adalah 5. Nah, kita dapat mendefinisikan
fungsi yang mengukur seberapa dekat. Tujuan kita akan menentukan Hx. Hx itu kan fungsi yang kita akan bikin dekat dengan Y. Ya, Y itu adalah target. Nah, bagaimana saya mengukur kedekatan itu? Nah, masing-masing Y yang disebut dengan cost function atau fungsi harga ya. Cost function sesuatu hal yang kita harus, cost itu kan harga ya. Berarti kan sesuatu hal yang harus kita bayar. Kalau misalkan nah, tujuannya apa? Ini untuk ukuran seberapa dekat. Lihat di sini. H theta I XI berarti kan untuk H theta ini untuk training kesekian saya masukkan, bener nggak targetnya sekian? YI. Nah, supaya lebih jelas kita lihat di sini gambarnya. Ya. Misalkan saya ini ada garis-garis ini kan yang merah ini bisa saya rubah-rubah kan. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana saya menentukan garis yang paling optimum? Optimumnya ukurannya apa? Seberapa dekat garis ini dengan masing-masing training. Ya kan? Nah, oleh sebab itu kita lihat misalkan ini untuk XL ke L, kita tarik ke sini. Atau yang inilah yang paling gampang, data ke I misalkan ya. Kita tarik ke sini, ini kan datanya ini ya. Sebetulnya berdasarkan H theta-nya nih. XI-nya di mana? XI-nya adalah ini. XI-nya adalah ini. Training kesekian. Nilai training kesekian. Ya. Misalnya taruh di sini. Training dia YI, Y itu yang ini kan? Y itu yang ini. Y itu yang ini, ya kan? Sebetulnya data dia kan Y-nya itu. XI sekian, Y-nya sekian. Ya, data biru. Nah, kemudian ini apa? H theta XI. Berarti saya masukkan XI ini ke dalam sebuah persamaan garis yang ingin kita bikin. H theta. Fungsi dari XI. Berarti mana? Berarti persamaan garisnya yang di sini kan ya. Nah, inilah perbedaan antara target dia, trainingnya dengan harga kalau misalkan kita masukkan ke dalam fungsi garis. Nah, komponen inilah yang ingin kita minimalkan. Artinya apa? Ini saya kuadratkan di sini. Di sini saya kuadratkan. Kenapa? Bisa jadi kan kasusnya yang ini mah targetnya lebih rendah dibandingkan yang ini kan ya. Garisnya lebih besar harganya dibandingkan yang ini. Berarti ini nilainya nanti kalau saya kurangkan H theta XI min YI adalah positif kan? Karena H theta XI itu adalah yang merah ini dikurangi yang biru. Berarti positif kan? Tapi ada kasus di mana lebih kecil kan di sini garisnya. Berarti ini dikurang H theta XI ini dikurangi yang biru ini berarti kan negatif. Nah, supaya untuk menghilangkan itu karena kita berbicara cost function, kalau nggak digitukan nanti nilainya nol dong. Ini mengkompensasi ini kan dan sebagainya, mendekati nol. Nah, caranya apa? Ini kan masalah jarak. Seberapa dekat bukan tidak perlu memakai tanda positif atau negatif. Makanya saya kuadratkan saja. Dalam hal ini saya kuadratkan. Meskipun nanti kenapa Pak nggak bisa absolut, nggak diabsolutkan saja, kenapa nggak dikuadratkan? Nanti resikonya ada, karena kita berbicara tentang teori optimasi. Nanti kalau Anda belajar lagi ada yang convex, ada yang enggak. Pokoknya di sini kita terima aja dulu adalah square, memakai bukan absolut gini ya. Bisa saja kan ini saya ganti bukan kuadrat, tapi saya pakai absolut. Toh dia akan menjadi positif juga. Tapi nanti ada konsekuensi lain secara matematis ya. Ini disebut dengan convex function, lebih mudah pada saat kita menurunkannya, sedangkan ini tidak convex ya. Tapi nantilah, nggak usah bicara itu. Yang jelas, nah saya ingin supaya garis itu tepat, ya gimana? Ya udah saya minimalkan. Saya geser-geser garis seolah-olah ya, interpretasi dari ini ya. Interpretasi dari persamaan ini, saya bentuk garis ini geser-geser supaya apa? Supaya J theta-nya ini diminimumkan. Jadi perbedaannya ini minimum. Kalau udah mendapatkan minimum berarti jarak tiap ini terhadap trainingnya kalau misalkan sudah minimum berarti kan itulah yang paling dekat kan, yang paling tepat dari garis persamaan garis ya. Nah, oleh sebab itu ini disebut dengan cost function. Saya jumlahkan semua. Jadi intinya ini saya jumlahkan semua J theta ini kan ya. Jumlah trainingnya berapa? Jumlah trainingnya adalah M kan tadi ya. Terus kemudian saya jumlahkan semua J theta ini dan saya minimalkan. Dan saya coba meminimalkan ini ya. Mencoba meminimalkan jaraknya apa? Ini kan penjumlahan semua ya. Jadi saya ukur yang biru ini, saya ukur yang biru ini, saya ukur yang biru ini, saya ukur yang biru kecil ini, saya ukur dan sebagainya. Semua diukur, saya jumlahkan, kuadratnya saya jumlahkan semua, terus saya ingin memperkecil. Ya, garis mana yang hasilnya cost function-nya ini lebih kecil, paling kecil. Kebayang ya? Mudah-mudahan terbayang lah. Intinya itu, kalau masalah algoritma nanti dipakai apa, tapi idenya adalah seperti itu. Jadi Anda ngerti, oh regresi linear itu bukan hanya
mencari ada persamaan masukin, enggak, tapi intinya adalah saya ingin meminimalkan cost. Artinya apa cost-nya di sini? Adalah penjumlahan dari perbedaan nilai antara garisnya dengan data training sebenarnya, targetnya ya. Oke, maka saya akan mendapatkan, jadi solusi persamaan optimasi adalah meminimalkan cost function ini. Jadi tadi kan ini J theta ya. Saya ingin minimumkan, berarti kan ingin meminimalkan, berarti saya cari jarak yang paling dekat antara H theta XI dengan YI. Secara keseluruhan ya, secara penjumlahan, bukan satu-satu ya. Karena susah kalau satu-satu. Berarti berapakah jarak yang paling dekat secara keseluruhan, saya jumlahkan kan ini dibagi M. Rata-ratanya lah seolah-olah ya. Kuadrat jaraknya, bukan jarak, kuadrat jaraknya. Nah, untuk melakukan solusi ini bisa dua. Yang pertama adalah bentuk tertutup. Bentuk tertutup itu adalah sebuah persamaan. Kalau bentuk tertutup itu solusinya ada dalam bentuk persamaan. Ya, atau bisa juga dengan optimasi secara iteratif. Nanti pakai gradient descent. Gradient descent ini nanti banyak dipakai juga ya. Nah, kita lihat dulu persamaan dalam bentuk tertutup. Kalau detailnya silakan baca di modul kalau Anda tertarik dengan matematiknya. Saya sudah dibikinkan penurunan sedikit di situ ya, bagaimana saya mendapatkan sebuah bentuk tertutup. Oke, kita lihat sekarang solusi dengan menggunakan persamaan normal namanya, bentuk tertutup. Solusi persamaan optimasi dengan bentuk tertutup atau persamaan normal itu adalah ini ya, ini adalah fungsinya. Tapi lihat, jika diberikan sebuah training set, tadi Anda sudah tahu training set itu apa? Saya punya X, saya juga punya Y ya. Kita definisikan desain matriks X adalah matriks dengan ukuran M kali N. M tadi apa? M adalah jumlah data, jumlah observasi ya. Misalkan kalau tadi untuk membedakan mobil bus, mobil truk, mobil sedan, berarti saya jumlahnya berapa nih M tuh? Berapa gambar dari mobil bus, berapa gambar dari mobil sedan, berapa gambar dari mobil truk. Misalkan 1000, 1000, 1000. Berarti M itu adalah ukurannya 3000. Berapa jumlahnya? Ya. Terus kemudian 3000 dikalikan dengan 3000 ya. Nah, sekarang N. N itu apa? N adalah feature ya. Tadi kita berapa feature-nya? Saya menggunakan 5 parameter dari sebuah mobil untuk membedakan. Misalkan tadi apa? Ukuran lebar, ban, bentuknya dan sebagainya lah ya. Yang penting saya punya 5 feature yang cirinya yang membedakan antara sedan, bus dan truk misalkan. Nah, kalau kita ambil sebuah training instan, berarti kan saya punya data satu data training instan ke I. Artinya apa? Saya punya gambar nih, gambar mobil. Ya, training instan itu adalah sebuah gambar mobil I. Ya, XI. Nah, terus kemudian saya punya data-data XI ini saya punya feature banyak sampai N. Ya. Sampai N feature-nya apa? Tadi bentuknya apa sih namanya? Yang tadi, yang 5 tadi ya, yang 5 ciri tadi sampai N ya. Nah, terus kemudian jumlah feature-nya ini kalau misalnya kita susun, ini adalah berupa vektor kan, terus saya ambil ke sini. X1 sampai Xn. Ke bawah ini adalah jumlah data gambar mobil ke bawah, ini feature-nya. Feature dari mobil ukurannya, ukuran ban, ukuran apa ya. Ke sini, ke sini. Nah, oleh sebab itu saya akan mendapatkan sebuah matriks vektor atau matriks atau vektor feature ya. Terus kemudian vektor target ini yang menyatakan dia mobil sedan, mobil truk, mobil apa ya. Ini targetnya ya. Jadi saya punya X, ingat ya, kolom ini menyatakan jumlah feature. Tadi 5 kalau mobil ya, bentuk ban dan sebagainya ukurannya ya. Terus kemudian kalau jumlah baris itu adalah jumlah instan, berapa data yang kita punyai dari mobil-mobil itu. Ya, berarti saya membuat sebuah matriks X di sini yang isinya adalah data-data mobil tadi. Kolomnya adalah jumlah feature 5 tadi, sedangkan ke bawahnya adalah jumlah datanya. Ada berapa data sih dari mobil bus, mobil truk dan mobil sedan masing-masing. Ditotalin ya tapinya. Berarti misalkan kalau 1000, 1000, 1000, 3000. Nah, kemudian di sini adalah misalkan data pertama nih. Oh, saya punya data pertama, XI targetnya berapa? Ternyata dia mobil bus, berarti ini adalah bus, Y1. Ya, terus kemudian data kedua di sini lebar ban dan sebagainya berapa? Mobil apa? Mobil truk misalkan Y2. Terus saja. Ini pasangan, di sini baris, di sini satu skalar ya, masing-masing.
Nah, ini disebut dengan vector feature, di sini adalah vektor target. Ingat, di sini ada matriks X, saya punya matriks Y, ya, vektor Y. Nah, kalau kita susun, ya, silahkan dibaca ya, tapi intinya gini, setelah kita susun H theta XI sama dengan ini, maka saya akan mendapatkan sebuah persamaan yang enak. Di sini adalah sebuah persamaan normal disebutnya. Nah, kita kan tujuannya mencari apa? Mencari parameter theta kan di sini. Kalau saya sudah punya matriks tadi, matriks feature di sini, saya sudah punya data dan saya punya vektor target, maka kita tinggal masukin ke dalam persamaan ini. Oh, berarti modelnya theta 0, theta 1, theta 2 terserah ya sampai feature-nya berapa. Itu adalah saya transpose matriks yang tadi, matriks feature dikalikan dengan matriks feature yang tadi, terus saya cari inverse-nya ya. Terus saya kalikan dengan transpose X-nya dan saya kalikan dengan vektor Y. Maka itulah persamaan yang paling optimum dari parameter. Kalau yang tadi parameternya theta head ya. Kalau persamaan tadi theta head itu apa? Theta head yang di sini adalah mencari persamaan garis kan ya. Di sini berarti adalah theta 0. Dicari kan kita mencari theta 0 dan theta 1. Sorry ini gambarnya nggak bagus. Theta 1. Ya, inilah hasilnya theta 0 berapa setelah theta head ini dapat, maka saya akan mendapatkan theta 0 berapa dan theta 1 berapa ya. Artinya itulah yang paling dekat. Artinya dalam garis ini saya sudah mendapatkan persamaan garis ini, saya sudah mendapatkan theta 0 dan theta 1 kan di sini. Berarti garis itulah yang paling merepresentasikan data ini. Ya. Nah, kita kan tujuannya adalah mencari parameter tadi kan, parameter modelnya. Ya. Itu ya untuk persamaan normal. Ya, ini sudah dibahas barusan, persamaan normal. Dia bentuknya tertutup. Nah, kemudian timbul permasalahan. Saya hapus. Ya, ini saya hapus. Saya coba hapus. Nah, saya ingin menjelaskan apa? Saya ingin menjelaskan gini. Oke lah, Pak. Ini kan gampang nih persamaannya. Saya sudah dapat persamaan yang gampang ini. Terus karena Anda seorang yang tahu tentang matematik, Pak, misalkan ini kan X ya. Sekarang gini, kalau saya bekerja dengan mobil tadi datanya adalah 3000, ya datanya ini kan saya hapus dulu lah supaya nggak pusing. Ini kan datanya di sini jumlah feature-nya saya punya 5, ya. Sedangkan ke bawah jumlahnya 3000, berarti kan 3000 kali 5 15.000 kan ya. Jadi ukurannya 3000 kali itu sebuah matriks 3000 kali 5. Ya, oke. 3000 kali 5 masukin ke sini. Saya transpose, saya kalikan X. Berarti kan kalau ini 5 kali 3000, kemudian ini juga 5 kali 3000, sorry. Ini kan 3000 kali 5 ya, X transpose. Sorry, 5 kali 3000, 5 kali 3000. Ini perkaliannya kan besar ya. Terus kemudian saya akan hasilkan matriks 5 kali 5 inverse. Oke. Berarti saya masih bisa hitung. Nah, masalahnya ada kasus-kasus tertentu di mana feature-nya itu sangat banyak. Contoh yang tadi saya gambarkan. Kalau saya mesin learning-nya berbasiskan, misalkan saya melakukan regresi berbasiskan figure, berbasiskan image. Taruhlah yang paling misalkan 700, berapa sih yang 746 ya? Ada yang ini kekecilan. Taruhlah di sini 1024 lah ya, 1024 misalkan ini pixelnya high definition atau 1080 lah ya. Aduh ya Allah. Misalkan ini picture-nya high resolution misalkan. 1080 misalkan. Di sini lah ya, taruhlah 1080. 1000 lah ya saya bulatkan supaya gampang saya ngitungnya. Ini taruhlah 500 ya, meskipun nggak ngikutin standar nih 500. Nah, kalau image itu nanti apa? Feature-nya itu per pixel. Saya tidak ngomong dulu tentang reduction dimensi, pengurangan dimensi ya. Ini kan pixel. Totalnya berapa? 1000 Anda hitung kali 500, berarti kan 500.000 ya. Berarti satu data saya punya. Ini kalau saya bikin vektor ya. Dari sini saya pixelnya ambil terus semua pixel saya ambil. Terus saya bikin dalam sebuah vektor ke sini.
Jadi data yang pertama pixel ini ke sini, ini seolah-olah saya urutkan ke sana. Berarti kan ini ukurannya apa? 500.000 kan datanya ke bawah. Ini adalah data dia. Nah, berarti ini adalah feature. Kalau feature berarti yang X-nya ini, pixelnya tadi ke sini adalah 500.000 ke sini. Ya, jumlah pixelnya kan 500.000, berarti kan satu data image saya punya 500.000. Terus Anda ngambil berapa image? Misalkan 3.000. 500.000 kali 3.000. Ini kan 500.000 kali 3.000 ya di sini. Jumlah datanya misalkan 3.000 di sini. 3.000 image. Nah, di sini saya punya target berapa? Berarti 3.000 juga kan, di sini ada 3.000 juga. Nah, berarti saya punya matriks berapa ini? 3.000 kali berapa? 500.000 kan feature-nya karena pixel tadi. Saya masukkan ke dalam matriks ini. Berarti kan ya ini berapa? 5 yang transpose karena sudah dibalik kalau transpose. Berarti kan kolomnya sekarang jadi baris jadi kolom ya. Berarti ini 500.000. Anda bayangkan 500.000 500.000 kali yang X transpose ini kan 500.000 kali 3.000. Yang ini adalah 3.000 kali 500.000. Berarti kan total jadi matriks apa? 500.000 kali 500.000 kan? Jadi sekarang hasil perkalian ini adalah 500.000 kali 500.000. Anda cari matriks inverse dari 500.000 kali 500.000. Anda tahu kan sudah belajar di Mathek ya, cara inverse gimana? Kalau misalkan sistemnya terbatas, ketika kita menggunakan melakukan regresi linear dengan menggunakan persamaan normal, ini sangat membutuhkan memori yang sangat besar dan lambat. Ya, karena saya masukin training semua langsung dihitung kan ya. Jumlah training yang sekian banyak itu langsung dihitung. Ya. Dan proses inverse ini dalam matriks kan lama ya. Ya terlepas dari yang sekarang sudah ada, tapi itu akan menjadi delay yang sangat besar ya. Ya bayangkan aja 500 coba aja Anda kalau sudah bisa MATLAB, Anda di MATLAB bikin matriks yang ukurnya 500.000 kali 500.000. Terus Anda inverse kan. Ya. Maka ya itu akan lama, apalagi kalau Anda simpan pada sistem misalnya embedded system ya. Yang ukuran mungkin memori dan prosesornya berkurang ya. Nah, itu yang kadang susah untuk ketika kita bicara implementasi machine learning pada microcontroller misalkan dan sebagainya, tapi butuh aplikasi image ya. Nah, itu. Nah, gimana dong caranya? Kalau misalkan trainingnya sangat besar, tapi saya ingin diimplementasikan tidak delaynya tidak terlalu tinggi, atau misalkan bisalah dieksekusi pada sistem yang spesifikasinya rendah. Gimana caranya? Tadi kan kalau ini saya masukin langsung trainingnya sekaligus ya. Nah, ada yang disebut dengan berarti kan untuk mengurangi itu ada nggak sih metode yang input training itu tidak sekaligus tapi sedikit demi sedikit ya. Nah, solusinya kalau tadi kan kita berbicara tentang bentuk tertutup persamaan normal, nah solusinya adalah optimasi secara iteratif yang disebut dengan gradient descent. Ya, jadi itulah kenapa muncul gradient descent ini. Nah, kita bicara ke algoritma kedua yang disebut dengan gradient descent. Nah, sekarang kita buat gimana sih Pak caranya? Caranya gini. Saya punya data seperti ini. Tadi sama kan datanya. Saya ingin membuat sebuah garis. Ya kan? Intinya saya ingin membuat garis dan saya punya modal. Yang ingin saya minimalkan adalah ini. Ya. Cost function kan? Nah, untuk menggambar ini saya buat, kan saya punya trainingnya tadi ya. XI saya punya trainingnya, YI saya punya datanya dan sebagainya. Saya masukin semua ke sini, data-data tadi yang sebanyak tadi ya. Terus kemudian nanti kan tetanya belum tahu. Ya, tetanya belum tahu nih. Maka saya buat fungsi cost function ini sebagai fungsi dari theta. Ya. Jadi saya fungsi Y-nya ini bukan lagi sebagai fungsi X dan fungsi Y, karena X dengan Y kan sudah ada di data training. Anda masukkan, nanti saya akan mendapatkan sebuah persamaan persamaan Y theta sebagai fungsi theta. Jadi saya akan mendapatkan sebuah persamaan cost function sebagai fungsi dari theta. Ya. Nah, kemudian kita plot bentuknya kayak gimana? Misalkan ini adalah bentuknya sebuah kurva seperti ini, kurva yang ini ya. Kurva yang ini ya. Nah, kemudian kita kita masukin, kita turunkan sebuah persamaan iterasi. Pertama saya tebak tetanya sekian.
Ya, terus kemudian dengan menggunakan iterasi maka tetanya ini kan cost-nya ini tadi apa? Saya ingin minimumkan kan? Minimum di mana? Minimum itu di sini. Yang paling kecil kan tetanya. Kita ingin meminimalkan jarak kan tadi. Nah, intinya saya ingin meminimalkan jarak tapi dengan cara iteratif. Saya tebak dulu tetanya berapa. Ya. Setelah saya tebak, kemudian kita jalankan algoritmanya, maka saya akan mendapatkan iterasi. Tetanya makin lama akan semakin mendekati nilai yang optimum. Stepnya ini disebut dengan learning rate alpha. Dari sini alpha. Artinya apa? Saya nebak theta pertama sekian, terus kemudian saya punya alfanya sudah ditentukan, terus saya kita turunkan nanti ini persamaan turunan j theta terhadap theta. Ya. Jadi nah, dengan turunan ini, turunan kan sebetulnya kan slope ya, gradien, garis miring ya, garis miring. Anda bayangkan misalkan seperti yang saya ceritakan di modul, Anda di sebuah bukit misalkan ya, kabut semua gitu. Taruhlah Anda sebuah bukit, kabut semua, saya ingin mendapatkan yang terendah di bawah ya. Jadi ada misalkan lembah gitu ya, saya ingin mendapatkan posisi terendah dari bawah. Anda sedangkan lagi di atas. Ya, kabut nggak kelihatan. Nah, gradient descent ini mencari apa? Mencari coba Anda misalkan pakai kaki, Anda misalkan nggak bisa ngelihat sama sekali, coba pakai kaki, turunan yang paling cepat tuh yang mana? Turunan yang paling maksimum tuh sebelah mana? Nah, dengan dicari turunan maksimum ke situ, Anda masuk, Anda ambil langkah. Terus kemudian coba cari lagi di sekitaran Anda yang paling maksimum slope-nya yang mana? Cari langkah terus sampai akhirnya Anda sampai di lembah. Ini sebenarnya gradient descent itu kan turun miring ya. Nah, itu cara carinya apa? Dengan gradient. Dengan kemiringan. Kemiringan yang paling maksimum di mana? Ya. Ya, Anda bayangkan jangan satu dimensi lah, dua dimensi, tiga dimensi lah kalau lembah ya. Jadi arahnya kemana? Anda putar-putar kan ya. Mana sih yang paling cepat ke bawah gitu ya. Nah, kalau Anda pernah belajar di kalkulus, kemiringan itu ditunjukkan dengan apa? Dengan gradient kan. Gradient itu apa? Turunan kan. Lihat ini, turunan. J theta terhadap tetanya kan, turunan J cos functionnya terhadap theta. Dikurangi oleh theta tebakan Anda dikalikan dengan alpha, itulah theta sekarang. Ya. Terus kemudian theta sekarang masukin lagi. Ya, cari lagi. Sekarang Anda akan mendapatkan theta plus 1 dari sekarang. Theta plus 1 dari sekarang masukin lagi. Anda dapatkan theta plus 2. Terus saja ya. Sampai akhirnya perbedaan antara theta ini dengan theta yang sebelumnya itu tidak terlalu signifikan. Kalau Anda sudah mencapai ini kan sudah nggak ada perbedaan lagi kan. Kalau di sini kan masih kentara ya perbedaan ini dengan perbedaan ini kan tetanya. Theta kan ini yang pertama inisial. Terus kemudian ini theta kedua. Beda kan gede. Theta ketiga, theta keempat, kelima, keenam terus sampai ke bawah. Nah, di sini nggak ada bedanya satu sama lain kalau sudah berdekatan. Ingat, gradien 0 berarti tidak ada bedanya. Kalau ini sudah gradiennya 0 berarti kan theta next dengan theta yang sekarang itu akan sama. Jadi ketika mencapai gradien 0 itu nilai minimum. Ingat di kalkulus. Garis sebuah persamaan garis ya. Slope-nya itu minimum pada saat apa? 0. 0 itu apa? Berarti gradiennya 0. Berarti apa? Turunannya hasilnya di situ 0. Ya, maka saya akan dapatkan ini. Ya, ceritanya kira-kira seperti itu. Maka saya akan dapatkan gradien minimum di situ. Nah, jenis gradient descent ini banyak. Ada yang disebut dengan batch gradient descent. Kalau batch gradient descent langsung sekaligus, ya. Lihat. Ya, terus kemudian stochastic gradient descent satu-satu trainingnya nanti. Sedangkan mini batch adalah gabungan antara batch gradient dengan stochastic gradient descent. Nah, update rule, bagaimana saya mengupdate theta? Kalau tadi kan pada saat kita bicara persamaan normal, langsung masukin satu persamaannya. Ini tuh enggak ya. Jadi digunakan semua training set, ya. Tapi lambat, tetap yang batch gradient juga tetap lambat. Tapi dia bisa iteratif ya dalam hal ini. Kita lihat nanti stochastic gradient descent solve. Kalau ini kan masih bisa dimasukin semua kan untuk gradient descent ini, ya masukin semua. Nah, ini masukin semua terus kemudian dihitung terus tetanya sampai mendapatkan nilai yang optimum. Itu batch. Berarti kan sekaligus. Nah, sekarang yang paling menarik adalah stochastic gradient descent. Karena apa? Untuk 1 sampai M, ini kan M itu jumlah apa? Jumlah tadi itu jumlah trainingnya. Jadi saya masukin training pertama. Training pertama ya, berarti kan ukurannya berapa? Kalau tadi feature-nya adalah 500.000 dikalikan dengan 1 kan? Bukan 500.000 langsung kali 3.000. Masukin dulu 500.000 kali 1. Berarti kan training set pertama ya. Berarti gambar 1 masukin. Hitung ini seolah-olah gitu.
Jadi digunakan satu training example 1 kali ya. Hitung untuk setiap J, terus kemudian ambil lagi kedua, gambar kedua masukin ke sini, belajar tetanya, gambar ketiga, keempat, kelima, keenam, dan selanjutnya. Jadi trainingnya diambil satu-satu, beda dengan batch gradient descent, trainingnya langsung diambil. Baik, ke sini. Ya, begitu juga dengan persamaan normal, langsung diambil semua trainingnya, berarti kan 500.000 kali 3.000 langsung ya. Kalau ini yang stokastik kita ambil sedikit demi sedikit. Dalam hal ini 1 saya ambil, masukin, saya hitung theta J-nya dari theta 0, kalau misalkan garis berarti theta 0 dan theta 1. Kita hitung masing-masing, ambil training kedua, ambil ke training ketiga, keempat, kelima, sampai bisa jadi sebelum datanya habis dia sudah konvergen ke titik theta yang minimum. Ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita ngelihat di sini berarti kan saya sudah mengurangi nih daripada trainingnya harus dikasih sekaligus sebanyak 3.000 tadi yang ukuran feature-nya adalah 500.000, itu kan lama. Berarti memorinya harus gampang. Tapi ini sedikit demi sedikit kasih trainingnya. Ya. Makanya ada yang disebut dengan batch learning kemarin saya sampaikan, terus kemudian online learning. Nah, dengan menggunakan gradient descent ini adalah kemungkinan kita melakukan online learning. Jadi online learning definisinya di sini adalah pada saat melakukan training, ya. Dalam hal ini ya. Ya jadi satu-satu. Ya. Dia sambil belajar dikasih terus ya. Kalau yang persamaan norma brek tadi sekaligus gitu kan ya. Nah itu punya kelemahan. Nah tapi kalau misalkan saya ingin menggabungkan, kalau ini kan batch gradient descent saya masukin training sekaligus tadi ya, X besar. Kalau di sini satu-satu stochastic gradient, sedangkan yang ini ada yang disebut dengan mini batch. Mini batch itu gini, jadi gabungan antara batch gradient descent sama yang stochastic gradient descent. Artinya apa? Kalau tadi mas stochastic gradient descent saya kasih mas satu-satu, nah oke lah berarti kan saya bisa gabungin dong apa batch itu misalkan saya yang masukin 55 bukan hanya satu-satu. Ya, 55, 10-10 dan sebagainya. Ya. Nah, di sini menghitung gradient descent pada setiap step berdasarkan subset kecil dari training instan yang dipilih secara random yang disebut dengan mini batch. Ya, sedangkan untuk kecepatan antara BGD dan SGD. Kalau stokastik cepat, stokastik gradient descent dia akan mencapai nilai yang konvergen yang cukup cepat ya dalam. Tapi gini, dia itu loncat-loncat, lihat yang merah ini. Ini saya ingin mencari theta 0 dan theta 1 dari persamaan garis tadi ya. Untuk yang stokastik ini lompat-lompat ya. Lompat-lompat, terus akhirnya dia konvergen di satu titik ini. Nah, terus kemudian untuk yang batch gradient descent, dia sedikit demi sedikit, terus akhirnya dapat di sini. Terus kemudian antara mini batch itu adalah antara keduanya yang hijau ini. Dia lompat-lompat, tapi akhirnya konvergen. Tapi lebih lompat-lompat lagi kalau trainingnya saya kasih satu-satu. Nah, ini ada kelebihan dan keuntungannya. Misalkan gini, kalau tadi saya menggambarkan mencari nilai minimum itu dengan kurva yang sederhana seperti ini, berarti kan nilai minimumnya cuma 1. Ya. Tapi ada kasus di mana nilai minimum itu tidak 1. Contoh di sini, ada cost function sebagai fungsi theta, tapi dia membentuk sebuah nilai minimum global dan minimum lokal. Di sini lokal. Ini global. Nah, kelebihan dari stochastic gradient descent yang loncat-loncatnya tinggi ini adalah kalau misalkan saya inisialisasi di sini, ya. Kalau yang lambat, kalau yang biasa, yang batch gradient descent itu tuh kan akan sama di sini ya. Bisa jadi dia berakhir pada lokal minimum, padahal yang kita cari kan sebetulnya global minimum, ya. Nah, kalau stochastic gradient descent karena dia mampu lompat, artinya nilainya itu lompat dari theta 0 theta 1. Ini kan loncat-loncat nih yang merah-merah ini ya, loncat-loncat ya, gede ya. Nah, bisa jadi dia ada kemungkinan untuk lompat tapi ke sini nilainya, nilai tetanya. Sehingga pada saat akhir misalnya lompat lagi, bisa jadi dia menuju global minimum karena loncat-loncatnya besar. Nah, jadi kemungkinan untuk menemukan global minimum dengan menggunakan stochastic gradient descent itu lebih tinggi dibandingkan batch gradient descent. Ya. Cuman intinya dia bisa jadi nanti tuh konvergennya juga susah. Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi untuk mencapaikan global minimum itu lebih besar. Ya. Kalau yang hijau ini adalah trade off antara yang merah dengan yang biru. Jadi antara batch gradient descent sama stochastic gradient descent.
kelemahan dari batch gradient descent gitu. Kalau misalkan inisialisasinya aja sudah di sini, berarti dia konvergen pada lokal minimum, nggak bisa ke global minimum. Atau bisa jadi dia di sini untuk batch gradient descent dia lama ya, padahal si algoritma sudah selesai, misalkan diselesaikan, dia belum nyampe minimumnya, sudah di cut off misalkan karena Anda batasi interaksi jangan sampai lebih dari 1000 misalkan. Ya, hanya sampai sini, padahal dia bukan global minimum, bukan global maksimum karena dia lambat. Oke. Nah, kita contohkan ini karena di apa sih namanya di modul juga saya sudah sampaikan contoh-contohnya. Ini adalah sebuah data sintetik. Anda bisa coba nanti ya pakai apa sih namanya, kemarin saya meminta Anda untuk install Anaconda Navigator, terus kemudian Anda menggunakan Jupyter Lab ya. Ini beberapa, ini NumPy kemarin sudah saya masukkan modulnya juga. Ya, silahkan. Terus kemudian kalau untuk Matplotlib ini adalah modul-modul untuk melakukan plotting ya. Silahkan Anda lihat lagi lah ya. Nah, di sini Anda definisikan NumPy-nya, terus kemudian Matplotlib karena ini kalau di Python gitu kan, Anda harus definisikan dulu package-nya, terus namanya apa? Berdasarkan konvensi biasanya NumPy ini menggunakan NP. Terus kemudian Matplotlib bisa menggunakan objeknya dan nanti digunakan PLT ya. Oke, dan sebagainya lah ya. Nah, terus kemudian saya ingin membuat sebuah persamaan garis. Ini hanya untuk untuk mempelajari ya. Saya bikinlah sebuah persamaan garis. Persamaan garisnya apa? Persamaan garisnya adalah sebetulnya kita lihat di sini. Ini mirip-mirip kan. Tapi saya tambah jumlah bilangan random. Ini interceptnya 4 kan ya. Ingat B-nya atau theta 0-nya adalah 4. Theta 1 adalah 3. Ingat sekarang. Diingat-ingat. Theta 0 adalah 4, theta 1 adalah 3. Ya. Terus kemudian saya tambah kalau pada saat mengukur kan ini hanya sebagai simulasi ya. Pada saat mengukur saya harus ada random kan. Anda lihat di sini adalah hasilnya yang biru-biru ini nilainya. Padahal sebetulnya kan kalau saya hilangkan yang bilangan random ini 4 plus 3x kan ya. Berarti datanya kira-kira sebuah garis lurus. Tapi saya tambahkan random sehingga datanya bukan betul-betul sebuah garis lurus tapi mensimulasikan data tadi. Ya. Nah, ini apa? Saya ingin mencari bahwa betul nggak sih bahwa slope interceptnya itu adalah 4 dan slope-nya adalah 3 dengan berbagai macam cara. Ya, ini hanya untuk plotting figure lah. PLT hubungannya dengan pyplot untuk Matplotlib di sini untuk mendefinisikan figur ukurannya berapa 10,4, terus kemudian saya plotting apa x terhadap y pakai blue titik ya di sini. Maka saya akan mendapatkan ini. Nah, ini untuk menamai PLT x label feature x. Di sini kan saya sudah dapat feature x. Terus kemudian PLT y label target x, berarti saya mendapatkan target y seperti ini. Ya, untuk aksesorisnya, untuk aksis, nama aksis. Nah, kemudian kita lihat dengan persamaan normal. Persamaan normal kan ini tadi ya. Langsung ya. Nah, artinya apa? Saya punya data training di sini X dengan Y kan ya. Berarti saya punya training setnya dong. Training setnya mana? Training setnya ini setelah di plotting. Nah, ini hanya simulasi ya ini. Jadi saya dapat data ini, saya ingin melakukan fitting ya, dalam artian dengan menggunakan regresi linear tadi. Regresi dicarinya dengan apa? Dengan dua cara tadi, persamaan normal dan stochastic gradient atau gradient descent ya. Nah, dengan persamaan normal kan kita menggunakan persamaan ini. Nah, tapi saya harus mendapatkan, tadi saya bilang bahwa x0-nya saya set 1 kan. Tadi kan saya gambarkan seperti ini ya. Kalau theta 0 berarti kan di sini theta 0 tadi ya. Theta 0 dikalikan dengan x0 kan ya. Nah, x0-nya saya set 1 semua. Karena memang x0 1 ya. Lihat lagi persamaan ini, sorry. Saya bawa lagi ke belakang supaya nggak terlalu. Nah, ini kan. Theta 0-nya kan nggak ada x0-nya di sini. X0-nya karena bernilai 1. Ya kan? Makanya harus saya set 1 di sini. Nah, ini saya set 1. Ini XP-nya dari NumPy tadi. Terus kemudian saya rubah semuanya dikasih 1 untuk baris, untuk kolom ke 1, terus kemudian data X saya insert. Nah, gunakan persamaan normal ini, maka Anda bisa menggunakan di NumPy juga ada linear algorithm inverse tadi kan, saya melakukan inverse ini kan ya. Apa yang diinversekan? Perkalian XP, T ini adalah transpose di sini. Terus kemudian kalikan dengan dot produk ya antara XT dengan X transpose dengan X. Jadi ini. Saya akan mendapatkan ini, saya inversekan.
Terus kemudian saya kalikan dengan dot dot produk antara XPT dengan Y ya. Dot produk lagi. Maka saya akan dapatkan sebuah theta base. Benar nggak sih B-nya 4 dan di sini kan lihat 4 dan 3 kan, intercept-nya 4, theta 0 ya, theta satunya 3. Kita lihat di sini. Theta dapatkan berapa? Dalam hal ini hampir sama kan, 2,94 yaitu mendekati 3 dan juga 3,8 mendekati 4 kan ya dengan persamaan normal. Ya. Saya hanya ingin menunjukkan itu di sini. Saya akan mendapatkan sebuah pendekatan bahwa sebetulnya kan ini garisnya yang harusnya ada itu adalah 4 plus 3x kan ya. Karena saya kasih random, bisa nggak sih dipelajari dari yang random ini misalkan dengan metode regresi, ternyata saya menemukan sebuah garis yang paling dekat atau yang paling optimal, yaitu hampir sama dengan persamaan garis yang dilakukan untuk simulasi, dibuat untuk model simulasi tadi. Jadi intinya sebetulnya kenyataannya kan saya nggak tahu garis ini kan ya. Tapi untuk membuat simulasi, saya bisa definisikan dulu garisnya, ditambah random. Tapi nanti kita coba cari, bener nggak sih garisnya sama dengan yang ini. Tapi ternyata hasilnya adalah mendekati. Ini 3,8 dekat lah dengan 4 dan 2,94 dekat dengan 3. Ya, tidak exact, pasti nggak exact. Karena apa? Akibat data random ini tadi. Ya. Nggak mungkin kita mendapatkan sebuah nilai yang sama. Ya. Hampir sama sekali sama. At least mendekati. Terus kemudian saya akan mendapatkan nih hasil regresinya ini. Ya, 3,8 dengan 2,94. Ini yang merah ini adalah hasil regresinya. Ya. Oke, nah terus kemudian pakai dengan gradient descent untuk menghitung ini. Silakan nanti pada ya ini masih pakai algoritma biasa ya. Dalam artian dari algoritma sendiri untuk mencari garis. Ya, Anda definisikan dulu, alfanya saya pilih 0,1. Terus kemudian dengan iterasi saya akan mendefinisikan gradiennya berapa, saya akan mendapatkan theta. Lihat persamaan ini. Ini adalah dua baris ini adalah menyatakan ini. Tapi dia iterasi kan ya. Iterasinya berapa? N iteration. N iterasinya berapa? 1000. Berarti kan saya menggunakan 1000 iterasi saja untuk menghasilkan theta. Theta yang betul. Berarti kan tadi 1000 iterasi maksudnya di sini ya. 1000 kali saya lakukan ini turun sampai dapatkan ya minimum. Nah, ini ya. Maka saya akan dapatkan berapa harganya berdasarkan gradient descent ini. Theta itu adalah 3,81 dan 2,9. Yang hampir sama juga 4 dengan 3. Sama seperti yang gradient descent ini dengan persamaan normal ini 3,81, ini 2,94. Di sini juga sama, 3,81 dengan 2,94. Jadi dekat juga. Jadi bisa pakai menggunakan gradient descent. Nah, tetanya seperti ini prediction-nya. Ini prediction yang merah, training data yang biru. Nah, sekarang tadi kita bicara tentang apa? Nilai alpha ini pengaruhnya mana sih? Pengaruhnya nilai alpha ini. Ini kan learning rate, kecepatan learningnya, kecepatan belajar dia ya. Nah, learning rate itu tidak sembarangan juga. Kita bisa coba-coba. Kalau misalkan dia terlalu kecil, lihat asalnya inisialnya adalah yang merah ini. Ini inisialnya, soalnya inisial itu apa? Yang merah ini apa sih? Yang merah ini saya menentukan theta awal pertama kali di sini. Sorry gambar yang tadi. Nah, di sini kan. Sorry, saya hapus dulu ya. Nah, ini kan di sini random initial value. Di sini nilainya yang pertama. Hasilnya garisnya tebakan theta itu di sini. Ini yang merah. Ini adalah tebakan pertama. Berarti terus iterasi kedua yang biru ini 3, 4, 5, 6 karena lama. Jadi sebetulnya data di atas kan garisnya nggak nyampe dengan data yang seharusnya. Harusnya kan sampai di sini ya garisnya. Tapi dia enggak karena terlalu lama, learning rate-nya lama, jadi nggak bisa konvergen lama. Kalau kita batasi misalkan 1000 kali, ya misalkan dia belum konvergen juga, belum mendapatkan garis yang optimum. Nah, dalam hal ini gambarnya adalah seperti dia plateau ini, karena lama dia yang plateau ini lama dia dan tidak mencapai optimum. Jadi baru di sini karena 1000 kali tadi iterasinya baru nyampe sini misalkan. Dia belum mendapatkan global minimum, global minimum. Oke, nah kemudian kita pilih alpha 0,1. Kita akan mendapatkan ini inisialnya, berarti dia loncat sampai dia mendapatkan hasil yang optimum. Ya.
Tapi ini kalau terlalu besar learning rate-nya, artinya apa? Kalau learning rate terlalu besar, ginilah. Di sinilah ya, saya hapus lagi. Artinya apa? Kalau learning rate-nya terlalu besar di sini, yang alpha ini terlalu besar, apa dia jadi loncat-loncat, sini, sini, sini. Terus aja gitu ya. Dan tidak pernah mencapai global minimum, dia terus saja loncat-loncat ya. Karena alfanya terlalu besar. Maka di sini hasilnya kasus seperti itu adalah ini. Jadi yang awalnya di sini terus loncat ke sini. Bisa jadi dia terus saja ke atas sehingga dia tidak konvergen sama sekali. Nah, maka pemilihan alfa ini cukup signifikan juga. Makanya alfa ini bisa ada caranya ya dengan grid search disebutnya. Cuman nggak usah dibahas lah ya. Nah, di sini pilihan yang tepatnya adalah saya akan mendapatkan 0,1. Nah, oleh sebab itu, maka kita peroleh alfa adalah 0,1. Oke, kuliah kali ini untuk regresi, saya kira sudah cukup penjelasannya. Kalau ada pertanyaan silakan. Halo? Halo? Pak, saya update dulu. Ya, silakan. Izin bertanya untuk perihal aktivitas nanti bakal di LMS ataukah di Microsoft Teams, Pak? Apa gimana? Seperti assignment gitu, Pak. Oh, di LMS lah. Ini mah hanya untuk ini aja, hanya untuk video doang. Baik, Pak, kalau gitu. Ya, Terima kasih, Pak. misalkan kuis nanti saya laksanakan di LMS lah. Atau kuis dan sebagainya. Ya. Oke, ada lagi? Ini kok request join tapi nggak ini. Padahal kan bisa. Kenapa harus ini kok nggak bisa pending request padahal dari tadi udah accept ya. Makanya saya nggak ngerti kenapa harus request lagi ya. Padahal kan sudah bisa langsung masuk ya. Atau yang sebelum-sebelumnya enggak. Saya nggak ngerti juga. Silakan ada pertanyaan? Mungkin belum, Pak. Belum ya? Baik, kalau nggak ada berarti kan saya presensi sekarang aja lah ya. Yang kemarin belum ya keburu ketutup, saya kelupaan, nanti saya minta lagi untuk dibuka lah. Insya Allah adalah. Oh, saya izin cut dulu lah. Terus recording. Bolehlah ada recordingnya. Sebentar. Oke. Oke, saya ini dulu ya, saya bacakan dulu. Ilham Fauzi Aditya ada? Ilham Fauzi Aditya? Nggak ada. Vian Febri Ispianto? Vian Febri Ispianto? Nggak ada juga. Dika Windria Dava? Hadir, Pak. Hadir. Omer Abdullah Yunus? Hadir, Pak. Hadir. Rian Azmi Zuhdi Damanik? Hadir, Pak. Hadir. Putri Sri Wahyuni? Hadir, Pak. Hadir. Dian Yuliandi Lutfi? Dian Yuliandi Lutfi Arashid? Nggak ada. David Paskalis Ginting? Hadir, Pak. Hadir. Farid Anwar Hidayat? Farid?
Nggak ada. Muhammad Nur Faizi? Hadir, Pak. Hadir. Anggawa? Anggawa Karisma Hananta? Hadir, Pak. Halo? Hadir, Pak. Hadir. Ardian? Hadir, Pak. Hadir. Arif Rahman? Hadir, Pak. Hadir. Yandri? Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Reza? Hadir, Pak. Hadir. Vini? Vini Hadir. Alfionita Putri? Hadir. Alfi? Abdurrahman? Hadir, Pak. Hadir. Abdurrahman Muhammad hadir. Bayu? Muhammad Bayu? Pi Hartanto? Hadir, Pak. Hadir. Asri Miteryandi? Hadir, Pak. Hadir. Yonatan? Hadir, Pak. Rashad Abdul Khair? Hadir ya? Rashad? Nggak ada. Berarti yang nggak ada Ilham Fauzi Aditya, Fian Febri Isbianto, Dian Yuliandi Lutfi Ar-Rashid, Farid Anwar Hidayat, dan terakhir Rashad Abdul Khair. Oke, saya minta picture-nya sekarang. Saya mau coba dibuka videonya ya. Figurnya. Oke lah, kita sebentar. Sudah? Oke, terima kasih. Saya kira nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada, pertemuan kali ini saya tutup.